inilah yang menjadi, kalau tadi Pak Mangapul mengatakan pepatah Batak, maka inilah sikap mabarbarnya. Inilah awalnya yang membuat masalah besar. Ada dokumen yang disembunyikan tetapi legal pada September 2020. Jadi sudah bekerja. Ini tidak bisa dibaca sehingga saya tulis supaya semua bisa membaca tanpa mengurangi isinya. Bukan saya buat intinya, bukan. Saya tulis begini. Dengan hormat, bersama dengan surat ini saya selaku perwakilan dari grup Rumah Sakit Primaya ingin mengutarakan proposal kerjasama atas pengelolaan Rumah Sakit PGI Cikini. Proposal ini bersifat independen dan oleh karena itu untuk pengembangan selain Rumah Sakit PGI Cikini akan dibuat secara terpisah oleh PGI dan Yayasan Kesehatan PGI Cikini dengan Bapak Edwin Suryajaya. Primaya adalah salah satu jejaring rumah sakit terbesar di Indonesia, terbesar katanya, dengan 9 rumah sakit. 2 dari rumah sakit kami telah terakreditasi internasional, GCI yang mencerminkan penjagaan mutu yang baik di rumah sakit kami. Oleh karena itu pengalaman kami ini bisa membantu Rumah Sakit PGI Cikini agar dapat meraih potensi terbaiknya. Dengan lokasi yang sangat strategis, kami yakin bahwa Rumah Sakit PGI Cikini dapat menjadi rumah sakit unggulan yang bersaing. Sangat manis. Sangat manis. Adapun ketentuan-ketentuan dari proposal kerjasama ini adalah sebagai berikut. Ini baru kita lihat. Masa transisi. Pengelolaan atas Rumah Sakit PGI Cikini, Rumah Sakit Cikini akan segera dilakukan dengan jangka waktu 2 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Selama masa transisi, segala keuntungan dan kerugian setelah pengambil alihan tanggung jawab bersama dari Primaya dan PGI Yayasan Kesehatan PGI Cikini. Untuk menghindari keraguan-raguan, segala hutang dan liabilitas sebelumnya menjadi tanggung jawab PGI dan Yayasan Kesehatan PGI Cikini. Yang kedua, Primaya berkomitmen menyediakan pinjaman sampai dengan 10M. Pinjaman sampai dengan 10M kepada rumah sakit Cikini yang akan digunakan sebagai modal kerja dan juga belanja modal RSPC yang namanya adalah pinjaman Primaya. Jika dipandang perlu, jumlah pinjaman Primaya dapat ditingkatkan atas persetujuan tertulis dari Primaya dan PGI Yayasan Kesehatan Cikini. Yang ketiga, selama masa transisi, Primaya memiliki opsi untuk A, dapat mengundurkan diri dari masa transisi, memasuki skema Build, Operate, Transfer atau BOT. Selama masa transisi, pemberhentian atau atas pegawai RS Cikini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan tertulis dari Primaya menjadi pemilik baru, ya, akan nasib orang lain. Kalau ini nanti kita lihat lagi selanjutnya. Primaya akan menguasai aset-aset RSP Cikini termasuk akademi perawatan dengan ketentuan sebagai berikut. Jangka waktu BOT 30 tahun dengan opsi perpanjangan 30 tahun berikutnya, 60 tahun. Yang dikembalikan apakah gedung dan tidak ada lagi saksi dan tidak ada lagi yang memerlukan itu. 60 tahun kemudian. Primaya akan membangun gedung rumah sakit baru. Statement rumah sakit baru RSB di atas tanah dengan luas 10.000 meter bujur sangkar. Pembangunan rumah sakit baru akan dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak masa transisi dimulai. Penyelesaian rumah sakit baru. Sebelum penyelesaian gedung rumah sakit baru, PGI Cikini diperbolehkan. Jadi dia yang memperbolehkan untuk membangun fasilitas-fasilitas lain selama tidak mengganggu fasilitas dan atau tanah rumah sakit baru kecuali dengan persetujuan tertulis dari Primaya. Ya, jadi ini saya kira betul-betul suatu hal yang sulit diterima akal yang normal. Kelima, apabila diperlukan, Primaya akan memindahkan sekolah keperawatan ke gedung RSPC agar gedung sekolah keperawatan tersebut dapat langsung dikembangkan atau ditingkat menjadi fakultas keperawatan. Manis juga.
Keenam, di akhir masa status BOT, maka gedung rumah sakit baru akan diserahkan kepada yayasan dan PGI. 60 tahun yang akan datang. Ketujuh, tanggungan masa pensiun dari pegawai RSPC sejak masa status BOT berlangsung akan menjadi tanggungan Primaya. Selama status BOT, ini yang menarik, kalau kita cerna, selama status BOT berlangsung, Primaya akan memberi sewa sebesar 6M atau 20% dari profit rumah sakit dan sekolah perawatan, yang mana yang lebih tinggi. Ya. Kemudian 9, setelah penyelesaian gedung rumah sakit baru, semua aset RSPC akan dipindahkan ke rumah sakit baru. Jadi asetnya termasuk kami. Ya, ginjal hipertensi akan dipindahkan tanpa kami tahu itu kemana. Demikianlah proposal kerjasama kami. Kami harap dapat diterima dengan baik oleh PGI dan Yayasan PGI. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ini direkturnya. Ada catatan-catatan. Kemerosotan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit PGI Cikini yang berdampak kesulitan finansial tidaklah terjadi mendadak, tapi terjadi dalam kurun waktu yang panjang sampai dampak keputusan-keputusan yang tidak mengacu pada kaidah-kaidah profesionalisme manajerial perumahsakitan. Jauh-jauh hari, sedikitnya sudah 10 tahun. Semua pihak perlu introspeksi dengan jujur dan tulus, serta transparan dan akuntabel. Terkait dengan fakta keberadaan Rumah Sakit PGI Cikini, saat ini perlu, saya kira, dibutuhkan reevaluasi yang mendalam. Kita masih bisa melakukan revitalisasi karena aset yang begitu baik, terutama karyawan-karyawannya dan dokter-dokternya. Tetapi juga dimungkinkan untuk melakukan reorganisasi, restrukturisasi di semua level. Saat ini dengan tantangan dan masa-masa sulit, Rumah Sakit PGI masih survive. Hanya dipimpin oleh satu orang direktur yang tidak bertitel Mars. Karena sekarang ini dipimpin sesuai dengan hati. Saya tanya direkturnya, apa masalah Anda sekarang? Apa Anda terlilit hutang? Katanya tidak, Dok. Kita bisa survive di masa yang sulit ini. Jadi apa yang menjadi faktor kita harus melakukan BOT? BOT is business, murni bisnis. Mari kita kembalikan pelayanan Rumah Sakit PGI Cikini sesuai falsafah, moto, visi, misi, dan tujuan sebagaimana dia dihadirkan di tengah bangsa kita menjadi kesaksian iman. Usul praktis saja, banyak nanti usul-usul dan kita akan bisa lakukan. Yang singkat barangkali, kita bisa lakukan melibatkan banyak orang. Yang dulu-dulu kita lakukan, Pak Amir juga akan nanti bisa terangkan, bahwa kita setiap 5 tahun minimal atau 3 tahun melakukan sarasehan, mendengar dari banyak pihak, bukan hanya kita sendiri. Bagaimana sebenarnya yang diinginkan dan apa kontribusi dari banyak orang. Jadi kita harus diagnosis yang benar. Karena hanya dengan diagnosis yang benarlah kita bisa memberikan pengobatan yang tepat, terukur, dan akuntabel. Kembali kepada judul saya. Quo Vadis adalah kisah tradisional gereja. Kaisar Nero membakar Roma agar dapat membangun kembali berdasarkan master plan-nya. Tetapi jangan sekedar menjadi kisah fiksi yang tidak terwujud. Jangan menimbulkan dampak negatif seperti Roma yang dibakar oleh Nero. Mencari dan melaksanakan kehendak Tuhan seperti Petrus yang mengikuti panggilan Tuhan.